Sahabat yang berbahagia, dalam series video sebelumnya kita sudah mengetahui penyebab timbulnya pelayanan publik. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang konsep dan prinsip pelayanan publik. Sedangkan pokok bahasan di dalamnya akan kita bahas tentang pengertian pelayanan publik, jenis dari barang dan jasa, pelayanan publik dari sederhana menjadi kompleks, serta prinsip-prinsip pelayanan publik. Nah, kita masuk ke bahasan pertama dalam konsep pelayanan publik, yaitu tentang pengertian pelayanan publik. Nah, untuk menyegarkan pengetahuan tentang pelayanan publik, kita uraikan beberapa pengertian yang dikutip dari para ahli dan pemerintah. Ya, misalkan kita mulai dari pemerintah. Menurut Lembaga Administrasi Negara, ya, didefinisikan tahun 1998, pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum, ya, kata kunci di sini pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan, ya, di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi kata kuncinya di sini pelayanan publik itu pelayanan umum dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan, ya, baik pusat dan daerah. Sementara Departemen Dalam Negeri dalam pengembangan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2004 menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga tercipta kepuasan dan keberhasilan di mana setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang dan jasa. Nah, sedangkan menurut para ahli di sini misal menurut Lovelock, ya, atau Christopher Lovelock tahun 1991 mengatakan bahwa service adalah produk yang tidak berwujud, ya, produk yang tidak berwujud, berlangsungnya sebentar dan dirasakan atau dialami. Artinya adalah service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki. Berlangsungnya sesaat dan tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan tersebut. Nah, sedangkan menurut David McKevitt dalam bukunya Managing Core Public Services tahun 1998 membahas secara spesifik mengenai inti pelayanan publik yang menjadi tugas pemerintah dan pemerintah daerah. Di mana dalam bukunya menyebutkan core public services might be defined as the services which are important for the protection and promotion of citizen well-being, but are as well the market is incapable of reaching or even approaching the socially optimal state. Health, education, welfare, and security provide the most obvious best known example. Nah, itu menurut David McKevitt. Nah, sedangkan definisi yang saat ini menjadi rujukan utama sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Jadi, kegiatan pemenuhan kebutuhan layanan atas barang, jasa, dan atau layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, dengan demikian terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertamanya adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan yang unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan
atau pelanggan. Nah, yang dimaksud dengan unsur pertama di sini adalah institusi penyelenggara, ya, yang adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Itu yang disebut dengan unsur pertama, ya, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Nah, unsur kedua atau penerima layanan, ya, itu adalah masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan, ya, berkepentingan atau memerlukan layanan, atau dengan kata lain penerima layanan, di mana pada dasarnya mereka tidak memiliki daya tawar atau dalam posisi yang setara untuk menerima layanan. Jadi tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanannya. Nah, itu unsur keduanya. Nah, posisi ini yang sering menyebabkan terjadinya komunikasi dua arah untuk melakukan KKN gitu. Jadi ada orang yang ingin mendapatkan pelayanan lebih dan sebagainya, dan itu diterima, itu yang menyebabkan memperburuk citra pelayanan yang ada, ya, dengan mewabahnya pungli gitu. Dan yang jadi masalah, ironisnya hal tersebut dianggap saling menguntungkan gitu. Padahal kan tidak, karena apa? Dengan adanya kegiatan KKN, pungli dan sebagainya, itu artinya sudah merugikan hak orang lain gitu. Jadi sebenarnya tidak saling menguntungkan, ya. Nah, unsur ketiga adalah unsur kepuasan pelanggan dalam menerima pelayanan, di mana unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan atau dalam hal ini pemerintah, tujuannya untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan, ya, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan.